Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 golongan yang bebas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kehidupan di dunia hanyalah sementara. Sejatinya, semua manusia yang diciptakan dari tanah kelak akan kembali ke tanah. Jasad yang dikubur lama, kelamaan akan membusuk di bawah tanah. Namun disinilah para mayat akan berjumpa dengan 2 malaikat, yakni mungkar dan nakir, dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia. Sebagai umat muslim, kita wajib percaya kepada malaikat dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tertulis dalam rukun iman. Ada 10 nama malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Malaikat mungkar dan nakir bertugas untuk menanyai manusia di alam kubur. Bagi umat Islam, azab dan nikmat kubur adalah salah satu hal yang harus diyakini. Hal itu merupakan bagian dari iman Islam. Setiap kali seorang muslim meninggal dan dikuburkan, malaikat mungkar dan nakir akan tiba kepada si mayit. Kedua malaikat ini bertanya mengenai amaliyahnya selama hidup di dunia. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud, dan Nasai. Meski ada ketentuan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah memberikan karunia-Nya bagi mereka yang dikecualikan, sebagaimana disebutkan. Mereka akan diinterogasi tentang Tuhan, agama, dan nabi mereka setelah dimakamkan di kubur atau tempat tetap mereka, kecuali sekelompok orang tertentu, sehingga mereka tidak diinterogasi. Golongan yang terbebas dari pertanyaan kubur. Tidak banyak ulama yang membahas mengenai golongan yang terbebas dari pertanyaan mungkar dan nakir. Salah satu ulama yang membahasnya adalah Ibnu Taimiyah, seorang ulama tafsir dan ahli fikih mazhab Hambali yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama yang pemikirannya cukup kontroversial. Dalam salah satu bukunya yang telah diterjemahkan dengan judul Hidup Sesudah Mati, ia menyebutkan 5 golongan yang terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Yang pertama adalah para nabi. Ibnu Taimiyah berpendapat para nabi tidak akan mengalami fitnah kubur dan tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, karena para nabi lebih mulia dibandingkan syuhada. Dalam satu hadis disebutkan bahwa para syuhada akan dilindungi dari fitnah kubur. Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai ujian atau fitnah baginya. Hadis riwayat An-Nasai. Selain alasan tersebut, kata Ibnu Taimiyah, para nabi adalah orang yang keadaannya akan dipertanyakan kepada mayit, siapa nabimu? Sehingga mereka bukanlah yang akan ditanya. Kemudian golongan yang kedua, yaitu sidikin. Sidikin adalah orang yang memiliki sifat jujur dan benar keimanannya, dan telah terbukti keimanannya. Mereka yang tidak perlu lagi diuji. Ibnu Taimiyah menyebut, sidikin tidak akan ditanya karena kedudukan mereka lebih tinggi dibandingkan kedudukan syuhada. Kemudian golongan yang ketiga, yaitu para syuhada. Para syuhada yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mendapat pertanyaan kubur, karena telah tampak kebenaran iman dengan jihad mereka. Demikian kata Ibnu Taimiyah. Hal tersebut
juga bersandar pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Demikian ini adalah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung. Juga dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah kelihatan pedang di atas kepalanya itu sebagai ujian atau fitnah baginya. Hadis riwayat An-Nasai. Kemudian golongan yang keempat, yaitu orang yang ribat. Menurut Ibnu Taimiyah, orang-orang yang ribat tidak akan difitnah atau diuji dalam kuburnya. Ribat adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjaga-jaga di jalan Allah sehari dan semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat sebulan. Bila ia meninggal, amalnya yang biasa ia lakukan ketika masih hidup terus dianggap berlangsung dan diberikan rezekinya serta aman dari fitnah pertanyaan kubur. Hadis riwayat Muslim dan Salman radhiyallahu anhu. Kemudian golongan yang kelima, yaitu anak kecil dan orang gila. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait anak kecil dan orang gila. Apakah mereka terbebas dari pertanyaan kubur? Sebagian berpendapat mereka akan diuji karena termasuk dalam keumuman dalil, dan apabila telah hilang taklif atau beban syariat, maka keadaan setelah kematiannya itu berbeda dengan keadaan hidup di dunia. Sebagian yang lain mengatakan golongan ini tidak ditanya karena mereka tidak termasuk mukallaf atau orang yang tidak dikenai beban syariat. Ini merupakan pendapat yang diyakini Ibnu Taimiyah. Ia berpendapat bahwa orang yang tidak berakal seperti orang gila dan anak kecil tidak akan mendapatkan pertanyaan kubur. Golongan kelima ini turut dijelaskan salah satu murid Ibnu Taimiyah, yakni Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam salah satu kitabnya yang berjudul Ar-Ruh. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah memaparkan kedua pendapat tersebut dan tidak memutuskannya keperpihakannya.